adalah pengalaman yang kualami ketika aku melakukan healing bersama teman-teman kantorku. Namaku Nino, seorang karyawan swasta di salah satu perusahaan yang ada di Bandung. Healing mungkin jadi satu hal yang menyenangkan, di mana aku bisa refresh dari penatnya kegiatan di kantor. Mendapatkan suasana baru, dan yang pastinya menghabiskan waktu bersama teman-teman dekat. Saat libur kantor, aku dan keempat teman kantorku, Rizwan, Jo, Yuda, dan Agil, merencanakan untuk pergi touring berlibur ke salah satu pantai yang ada di Jawa Barat. Rencana touring ke pantai ini memang sudah direncanakan dari awal tahun. Setelah terkumpul uang untuk berlibur, barulah kita akan berangkat. Hari Senin saat itu sekitar jam 9 malam, kami memutuskan untuk berangkat. Kami pergi rombongan menggunakan 3 motor. Jalanan saat itu lumayan kosong, karena mungkin sudah malam, membuat kami sangat bersemangat untuk segera sampai di lokasi. Singkat cerita, tak terasa kami sampai di sebuah jalan raya yang cukup besar. Ketika itu, temanku Jo meminta untuk berhenti sejenak, buang air kecil. Kami pun menepi di salah satu warung yang ada di sana, sambil beristirahat sejenak. Kami memutuskan untuk menunggu di warung sambil menunggu Joel ke toilet. Sampai seorang nenek tua pemilik warung itu berkata, "Mau pada kemana?" katanya. Karena saat itu waktu sudah lewat tengah malam. Aku bilang mau ke pantai. Pemilik warung itu berkata pada kami seperti sebuah peringatan. Dia bilang kondisinya sedang tidak baik, jadi jangan ke pantai, mending balik lagi saja. Dalam hati, wah, masa sudah setengah jalan gini cuma gara-gara ucapan nenek itu kami balik lagi. Aku coba menghargai ucapan nenek itu dengan mengiyakannya. Tak lama setelah Jo selesai buang air kecil, kami pun melanjutkan perjalanan. Kami tidak balik lagi untuk pulang ke Bandung. Lanjut di perjalanan, ternyata memang tidak semulus yang dibayangkan. Kami mendapati sebuah jalan yang banyak sekali lubang-lubang. Cukup mengganggu perjalanan kami. Tidak ada penerangan jalan, dan bahkan banyak sekali bebatuan kerikil yang cukup merepotkan. Kiri dan kanan jalan yang kami lalui ini adalah pepohonan besar yang rindang. Kami pun masih semangat sebenarnya, meskipun beberapa kali
kembali, aku merasakan kantuk mulai datang. Sedikit lagi sampai. Aku terus memotivasi diriku. Sampai kami pun tiba di pantai itu. Sampai di sana, karena saat itu hampir menjelang subuh. Tidak ada satupun penginapan yang disewakan di dekat pantai. Bukan karena penuh, tapi tidak ada orang. Sepi. Iya. Kulihat sekitar pun tidak ada warung, orang-orang yang nongkrong. Atau bahkan ketika aku ketuk tempat penginapannya pun tidak ada yang membukakan pintu. Sepertinya kosong. Tidak ada orang. Hanya ada rombonganku saja. Yang ku tahu sih seharusnya di sini ramai meskipun bukan weekend. Tapi entahlah. Aku juga sudah cukup lama tidak kesini. Mungkin sekarang sudah berbeda. Karena sudah terlanjur sampai. Dan saat itu pun subuh. Kami pun sepakat menunggu saja sampai nanti agak siangan. Dan mungkin sudah banyak orang yang ada di sana. Kami pun menunggu di dekat pantai sambil menunggu matahari terbit. Kami mulai berjalan di area pantai sambil foto-foto sampai salah satu temanku Yuda melihat sebuah bangunan penginapan. Oh, ternyata saat kami hampiri masih ada penjaganya. Dia pun menawarkan kami untuk menginap. Untung banget. Dan ketika kami tanya pun masih ada kamar yang kosong. Meskipun tidak terlalu besar, tapi cukuplah untuk kami menginap. Kami pun memutuskan untuk menginap semalam di sana. Dan nanti siang mungkin kami akan pulang. Penjaga itu pun memberikan kunci kamar lalu pergi. Kami menyewa 2 kamar, aku dan Jo di kamar nomor 1, sedangkan Yuda, Agil dan Rizwan di kamar nomor 2. Setelah itu kami pun bersantai di pantai dan menikmati healing kami. Sampai hal yang tidak terduga terjadi. Kira-kira jam 1 siang saat itu, hujan turun sangat deras. Membuat kami
yang tadinya berniat untuk pulang berpikir 2 kali. Setelah mengobrol, kami sepakat untuk menginap saja semalam lagi. Ya, hitung-hitung extend liburan lah. Besok paginya baru kita pulang. Setelah coba bertanya ke pegawai penginapan, ternyata aman. Jadi kami pun akan menginap semalam lagi di penginapan itu. Singkat cerita, hujan yang deras itu pun cukup awet. Untungnya sih kami sudah mendapatkan keseruan di pantai tadi pagi. Meskipun sorenya diguyur hujan. Malam pun tiba. Setelah makan malam di warung, kami kembali ke penginapan. Saat itu hujan sudah mulai reda. Jam 10 malam kami masih mengobrol di depan penginapan dekat pantai, sambil menikmati suasana pantai dan suara deburan ombak di malam hari. Sampai ketika kami sedang asik mengobrol, tiba-tiba lampu penginapan mati, membuat seketika suasana menjadi gelap. Nah, apa ya? Lagi pemadaman gitu. Aku coba lihat ke sekitar. Iya, suasananya sama, gelap, sepi dan hening. Ya, kami berharap mati lampu ini tidak akan terlalu lama. Namun hampir setengah jam kami menunggu, lampu di penginapan ini tidak menyala juga. Aku pun berinisiatif untuk mencari penjaga penginapan untuk bertanya. Aku berjalan masuk ke dalam penginapan yang saat itu kondisinya sangat gelap. Untuk membantu penerangan, aku menggunakan flashlight di handphone. Dan ketika aku arahkan handphoneku ke salah satu lorong di penginapan itu, astaga, aku lihat dengan jelas ada seorang wanita tua yang sedang duduk sambil menyisir rambutnya yang sudah putih beruban. Dia duduk di salah satu kursi yang ada di dekat lorong kamar. Kupikir mungkin salah satu dari yang menginap di sana. Punten, begitu kataku. Dan seketika wanita tua yang sedang menyisir rambutnya itu menengadahkan wajahnya dan melihat ke arahku. Dan ketika kulihat wajahnya, astaga, jelas ini bukan salah satu dari tamu yang menginap di penginapan ini.
Karena ketika kulihat wajahnya, terlihat wajahnya hitam gosong, namun matanya terlihat sangat putih dan dia menyeringai ke arahku. Semakin dia menyisir rambutnya yang beruban putih itu, kini terlihat dari jari-jarinya ada warna kemerahan. Dia tidak hanya sedang menyisir rambutnya dengan jari-jari tangannya, tapi dia seperti menggaruk kepalanya hingga kepalanya berdarah. Sontak aku langsung berlari ketakutan dan pergi keluar, menghampiri teman-temanku yang lainnya. Dan ketika ku sampai di luar di depan teras penginapan, kulihat Joe sedang berteriak histeris. Tubuhnya tidak bisa dikendalikan, dia kesurupan. Perlahan dia memegang lehernya seperti ada yang berusaha untuk mencekiknya. Suasana santai berubah menjadi sangat menegangkan, hingga terdengar suara cekikikan seorang perempuan yang sangat jelas terdengar oleh kita. Dan tak lama Joe pun jatuh pingsan. Di dalam gelap, saat itu kami pun berusaha untuk tetap tenang. Dan satu persatu dari kami pun mulai membereskan barang-barang, karena merasa penginapan ini ada yang tidak beres. Setelah suasana cukup tenang, kami pun langsung bergegas pulang. Keadaan saat itu di penginapan masih mati lampu, gelap, dan bahkan kami tidak bertemu pegawai penginapan itu. Karena kami pun sudah membayar, kami pun langsung bergegas pergi dari penginapan itu dan keluar dari pantai. Di tengah perjalanan, baru beberapa meter saja kami keluar dari daerah itu, kami melihat beberapa pemuda yang tinggal di daerah sana. Kami pun berhenti untuk bertanya sejenak. Namun sebelum kami bertanya, mereka bertanya duluan. Kami dari mana dan kenapa malam-malam seperti ini ada di daerah situ. Kami pun bilang baru saja menginap dan mengalami satu kejadian aneh. Salah satu pemuda tadi menceritakan bahwa sebenarnya memang pantai ini sedang ditutup untuk sementara waktu, dan tidak ada satupun penginapan yang beroperasi di sana. Maka dari itu suasana kondisinya sangat gelap. Dan jika ada pun yang menyambut, pemuda itu menegaskan bahwa itu bukan manusia. Kami pun baru sadar selama kami ada di sana, memang kami tidak melihat ada tamu lain. Bahkan ketika kami makan di salah satu warung yang ada di sana pun, penjualnya hanya seorang dan tidak ada tamu yang lain.
kami tidak menyadari itu saat ada di sana. Setelah mendengar perkataan pemuda itu, kami pun segera pamit untuk lanjut pulang ke Bandung. Mungkin sebenarnya kami sudah diingatkan di awal oleh nenek penjaga warung yang bilang bahwa pantai itu ditutup, tapi kami tidak mendengarkannya. Entahlah, mungkin ada cerita lain di balik apa yang kami alami. Kami tidak pernah ingin cari tahu. Yang jelas, apa yang kami alami semalam itu menjadi mimpi buruk bagi kami.